Halo Budum, selamat datang kembali di recap untuk MPL Indonesia season ke-13 minggu yang ketiga juga. Dan ya sesuai dengan klasmen ya teman-teman ya, ada Bigetron Alpha yang mengisi. Dan ini cukup menarik karena kalau misalkan kita lihat dari beberapa pertandingan yang sudah dijalankan, banyak banget hal-hal yang mungkin tidak terduga-duga. Salah satunya adalah Onyx yang 2 kali dikalahkan di pertandingan di minggu yang ketiga kemarin. Tapi sebelum itu kita bakal mulai langsung aja dari hasil pertandingan ya teman-teman. Untuk recap di minggu yang ketiga ini sangat banyak plot twist. Aura menang dari Onyx 2-1, Dewa dikalahkan EVOS 2-1, dan poin pertama dari EVOS Glory juga ternyata nggak bertahan lama teman-teman. Karena di hari yang kedua ketika bertemu dengan RRQ di Derby Classic, mereka dikalahkan dari RRQ 2-1. Bigetron masih cukup strong melawan Aura 2-1. Geek Farm menang melawan Alter Ego dengan skor 2-1. Rebellion mengalahkan Onyx dengan metode split pushnya 2-1. Sang Kelinci yang katanya sekarang udah bukan era kelinci lagi nih, sekarang robot merah udah ngamuk dan mengalahkan RRQ dengan skor 2-1. Dan minggu ketiga ditutup dengan pertandingan dari Dewa versus Geek yang dimenangkan oleh Geek dengan skor 2-1. Dan teman-teman bisa lihat sendiri di minggu yang ketiga ini semuanya tidak ada game 2-0 sama sekali, menandakan competitive scene-nya makin lebih dinamis dan makin sulit ditebak juga nih. Untuk yang suka prediksi-prediksi, bocil-bocil prediksi nih ya, salah satunya mungkin saya yang suka bermain-main dengan esports page in-game-nya Mobile Legends Bang Bang gitu loh. Karena kan di sana ada bagian atau page prediction-nya juga gitu loh teman-teman. Dan kalau misalkan kita lihat dari standings, teman-teman bisa lihat sendiri kalau seandainya Bigetron Alpha masih kokoh di urutan pertama, makanya logo Bigetron Alpha gua taruh di pojok kiri atas. Disusul dengan Onyx, ada Alter Ego, Geek Farm, Aura, Dewa United Esports, Rebellion Esports, RRQ Hoshi, dan juga EVOS Glory di urutan yang cukup tidak aman. Jadi seperti yang kita tahu teman-teman, di MPL Indonesia season 12 semenjak adanya Dewa ya kan, jadi kan tim di MPL Indonesia kan ada 9. Dan dengan adanya 9 tim otomatis yang nggak lolos ke babak playoff itu ada 3 tim. Sehingga sampai dengan minggu yang ke-9 nanti kita akan mencari kira-kira siapa 3 tim yang tidak lolos ke babak playoff teman-teman. So kita langsung mulai aja recapnya, mulai dari match yang akan gua highlight karena ada 9 klip nantinya. Gue bakal mulai dulu dari Aura Fire teman-teman. Pertandingan Aura Fire versus Onyx di game yang kedua cukup menarik karena gue pengen ngasih lihat ini sebenarnya ditiru di rank games bisa, tapi nggak mati sih. Bisa, tapi ya emang agak-agak susah juga dan butuh kesabaran yang sangat-sangat ekstra. Karena di sini gue pengen liatin bagaimana 30 second Yawi yang dia diem di bush doang cuma buat ngasih informasi. Jadi jatuhnya di sini Yawi bener-bener cuma bukain map untuk di lini bawah. Kalau teman-teman sadar, di sini Aura menang mapnya teman-teman. Aura menang map, menang gold, menang kill juga, dan Lordnya di atas. Tapi coba teman-teman tebak kenapa Aura standby-nya di bawah. Kalau misalkan kalian mau jawaban dari gua bisa memberikan jawaban yang simple atau singkat. Mereka pengen ngepress Onyx aja biar Onyx tuh nggak farming di lane jauh. Sesimpel itu teman-teman. Makanya teman-teman dari Aura ini ngepressnya bawah gitu loh, nggak standby di atas. Kalau di atas Onyx stay di sana, Onyx bakal dimakan. Makanya cara farming terbaik Onyx adalah mereka farming di area bottom lane. Tapi Aura sudah menghadang di sana, mereka coba untuk nutupin jalan dari Onyx untuk farming. Lihat, dari Lord sebelum muncul 56 detik ya kan, sampai akhirnya Lord sisa 30 detik aja, Yawi masih standby di sana teman-teman. Ini 30 detiknya Yawi yang sabar banget dia tungguin, dia buka informasi di area bottom lane. Aura bener-bener mau cari pundi-pundi point kill, tapi Onyx gak ada yang masuk area jungle. Karena Onyx harusnya udah sadar gitu loh, ketika di top lane gak ada yang muncul dari Aura, berarti teman-teman Aura ini adanya di area bottom lane. Dan makanya Onyx gak berani sama sekali untuk ngebukain map di bagian bawah sini teman-teman. Bahkan sekalinya Keyboy muncul, udah Yawi yang sekarang mundur gitu loh. Oh, bener-bener tempel, dicari informasinya berapa orang ya kan. Akhirnya baru mereka menuju ke top lane. Dan di top lane inilah baru Aura berani untuk ganyang team fight-nya. Karena lihat pembukaan team fight-nya, Aran ngezoning Kairi, damage-nya juga cukup tinggi. Dia juga targetingnya ke Sans. Sans-nya keluar Order Brilliance, dan boots-nya juga pecah Viraga Armor. Jadi ketika Arannya ngeganyang Sans, makin lebih leluasa lagi. Boots-nya juga kena zoning. Anggapannya Onyx kayak perang bertiga. Karena apa? Karena boots-nya kan udah pecah Viraga Armor-nya, jadi hitung setengah. Dan zoning yang dilakukan Aura berhasil. Gara-gara apa? Gara-gara pressure yang diberikan sama Aura ini nggak nanggung-nanggung. Yawi dipaksa untuk stay di bawah 30 detik hanya untuk bukain map, ngasih pressure biar Onyx nggak bisa farming. Itu doang teman-teman. Kalian bisa niruin gak di rank games? Bisa banget. Tapi hero-nya yang bisa ngebuka setup team fight dan ngebuka pick off, dan butuh backup yang cepet. Kayak tadi Kabuki sama Aran itu standby di bawah untuk nutupin Yawinya kalau seandainya Yawi yang diganyang gitu loh. Selanjutnya kita kasih sedikit klip
buat Dewa teman-teman, ini klipnya Dewa karena di team fight Lordnya gue rasa Dewa di game yang pertama lebih tepatnya itu sangat-sangat flawless sekali teman-teman. Dan kita ngomongin soal mapping lagi, mapping yang bisa ditirukan di rank games. Kalau misalkan teman-teman pick Angela, Angelanya roamer ya teman-teman ya, biar nanti team fight berempatnya itu lebih kuat. Karena Angela ini mobilitasnya global teman-teman, presence-nya dia global. Dia bisa datang kapan aja. Dan kalau teman-teman lihat di sini Dewa sebenarnya kalah dari segi goldnya aja, walaupun cuma 220. Tapi Drian mencoba untuk mengejar ketertinggalan gold dengan cara dia ngelakuin split push yang jauh banget di bawah. Dan ini split push yang emang kebetulan hanya bisa dilakukan kalau lawannya itu nggak ada yang ngelakuin clear lane jauh gitu loh. Tapi kalau misalkan yang clear lane jauhnya muncul, otomatis di sini yang diuntungkan adalah Dewa karena Dewa bisa ngelakuin team fight. Gary di sini tugasnya bukan untuk ngedapetin Lord, tapi dia coba buat tarik ulur team fightnya. Dan alhasil karena tarik ulurnya ini bisa dibilang cenderung sukses ya kan, Drian ngelanjutin lagi nih bottom lane-nya untuk memicu pemain EVOS Glory muncul di area bottom lane juga gitu loh. Karena kalau misalkan ada pemain EVOS Glory di bawah ya kan, otomatis EVOS Glory kalah kuantitas di area Lord-nya. Lihat, di sini masih ditahan, akhirnya Fluffy ditugaskan untuk turun ke bottom lane ya kan. Dicari informasinya sama anak-anak Dewa. Drian masih dorong ya kan, hingga akhirnya ketika Fluffy muncul baru nih teman-teman Dewa berani buat ngeganyang karena lihat ultimate-nya Drian. Teman-teman lihat, wattnya udah ditandain, Driannya masuk, bottom lane-nya juga masih kedorong. Dan di sini Dewa menang jumlah karena emang Fluffy-nya masih jauh teman-teman. Jadi call-nya cukup ngebingungin buat EVOS Glory gitu loh, karena emang mereka buat narik Lord-nya agak susah nih, ya kan. Baxia-nya juga kalah jumlah, nggak berani buat maju ke depan. Mereka coba buat makan Dixon. Dixon emang tumbang, tapi pertukarannya nggak begitu adil. Case-nya langsung nge-follow up ke depan, Natko-nya juga tumbang, dan mereka jadi menang jumlah plus dapat Lord. Ini macro play kalau misalkan teman-teman mau mainin Angela roamer. Jadi kalau misalkan roamernya mau nge-split push pun bisa gitu loh. Cuma harus hati-hati dan gak boleh lebih dari yang namanya nih di bagian rumput ini nih. Karena rumput ini lumayan penting buat Angela. Seenggaknya buat dia dapetin informasi. Sekali aja dia dapetin informasi, langsung teleport ya kan, dengan menggunakan hard guard, langsung perang secara paksa. Ini makronya Dewa oke banget buat ditirukan di rank games. Kemenangan pertama dari EVOS Glory dihadirkan ketika mereka bertemu dengan Dewa. Tapi game keduanya gue suka banget buat kitingnya teman-teman. Dan kiting ini bisa banget ditirukan untuk hero-hero fighter yang modelnya kayak Alpha, yang ultimate-nya ya paling cuma sekitar 12 detikan di level ke-15. Diawali gara-gara di sini kalau teman-teman lihat Gary coba buat di-poke ya kan, dan akhirnya Drian keluar ultimate. Drian keluar ultimate, Annabelle itu ultimate-nya ke belakang dulu teman-teman. Dia ingin menghindari yang namanya Minion Fury dari Drian. Karena kalau Annabelle di sini dia kan kena nih, ya kan? Dia kan kena area dari Minion Fury. Makanya dia coba buat Spirit of Alpha mundur biar keluar dan tidak terkena efek knock up airborne karena di sini udah ada watt. Kalau tadi Annabelle stay di situ, Annabelle bakal tumbang. Alhasil karena di sini Annabelle-nya udah dapetin posisi yang bagus buat ngelakuin counter engage ya kan, atau counter setup, mulailah tuh counter attack-nya dilakukan. Kiting-nya luar biasa oke. Dan menurut gue di sini movement-nya juga dipandu ya, atau mungkin di buff gara-gara movement speed dari Alpha ketika skill-skillnya kena gitu loh. Ada quantum charge juga kan. Dan Alpha kan nggak jauh-jauh dari War X sama Brute Force gitu loh. Jadi jangan heran kalau seandainya tipikal-tipikal hero yang mainin source skill kayak Alpha atau bahkan mungkin hero-hero lainnya akan muncul nantinya di Land of Dawn pelan-pelan sebagai alternatif dari tank jungle gitu loh teman-teman. Wipe out. Cuma gara-gara Drian ultimate-nya miss. Padahal kalau misalkan di sini Annabelle-nya kena Minion Fury teman-teman ya. Kalau seandainya Annabelle kena Minion Fury, ini beda cerita nih harusnya. Ini beda cerita. Apalagi Annabelle-nya gak ada immortality tuh. Untungnya wattnya matanya ke Dreams ya kan, gak ke Annabelle langsung. Jadi Annabelle-nya gak tumbang dan kitingnya berhasil. Natko-nya cuma kehilangan setengah darah dan dia masih bisa bermain dengan Battle Mirror Image. Dia mainin tuh basic attack-nya. Triple kill by Annabelle, bahkan Maniac, dan 2-1 buat EVOS Glory. Kemenangan pertama buat mereka juga ya kan. Gak cuma game tapi match akhirnya. Draft pick dari Derby Classic memunculkan Roger Goldlane. Jawaban yang cukup menarik ketika semua marksman rata-rata terkena nerf gitu loh. Dan Rogernya Skylar itu bikin Husklow. Jadi udah pasti dia punya attack speed, punya critical damage, punya lifesteal yang tinggi. Dan kebetulan di match kali ini kalau kita lihat sebenarnya ini Natko punya chance untuk dia farming di area bottom lane karena kebetulan turtle-nya itu ada di gold lane di menit yang keempat teman-teman. Ketika kita lihat rata-rata gold laner itu pasti bakal menghindari team fight kan kalau seandainya mereka ada di menit yang keempat dan
mereka bakal mainin di XP lane. Yang penting bisa farming gitu loh di far lane. Tapi masalahnya dalam posisi ini RRQ menang secara jumlah total. Kenapa gue bilang begitu? Karena lawannya EVOS Glory itu bawa Fanny. Itu yang pertama. Fanny di Turtle biasanya jarang hadir. Yang kedua, bawa Roger Goldlane ini tujuannya adalah untuk bisa teamfight early game. Karena ya kita tahu sendiri, Roger dari level 1 aja dia udah punya ultimate gitu loh. Dia udah punya wall form. Makanya teman-teman bisa lihat sendiri, early teamfight-nya dari RRQ diuntungkan banget karena ada Roger. Dia berperan di sini sebagai fighter Goldlane secara nggak langsung, ya kan? Natko yang tadi gue sempat mention punya chance untuk ke area bottom lane, dia nggak ke bottom lane. Diexploit lah di area turtle, dan gak cuma exploit di turtle-nya, exploit juga di platingan gold shield turret-nya. Mau dipaksain sama Skylar, diganyang 4 pemain, ya kan, Fluffy dateng, tapi backupnya udah terlalu banyak. Teman-teman bisa lihat sendiri tuh, di kerugiannya berlipat ganda. Lepas turtle dapat 3 kill, RRQ early game-nya bener-bener leading. Tapi gue mungkin agak sedikit memberikan saran, kalau mau main Roger Goldlane kayak gini teman-teman, usahakan musuhnya nggak punya banyak escape ability biar bisa dikejar sama Roger. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalkan mau main seperti ini, tolong main sebagai tim. Jangan kalian mungkin mikirnya Roger Goldlane itu OP, Roger Goldlane itu OP. Kalau tiba-tiba ada hero yang banyak efek CC atau efek stun, Roger juga bisa ketangkep teman-teman. Jadi hati-hati ketika mungkin kalian ingin membawakan draft Roger Goldlane seperti RRQ Hoshi seperti ini. Syaratnya lumayan banyak dan perlu banyak pertimbangan juga, minimal. Tapi poin plusnya, kalau bawa Roger Goldlane ini untuk menangin match up antara Goldlane-nya ini, karena dia fighter tipenya dengan status marksman, jadi bisa lebih dimanfaatkan juga teman-teman. Cheese pick yang menarik dan bisa membuat kita mungkin lebih notice banyaknya fighter-fighter atau mungkin Goldlaner yang bisa dibawakan gak cuma Roger. Jangan-jangan nanti lebih banyak lagi nih fighter Goldlane yang bisa dibawakan selain Freya Goldlane seperti anak Filipin gitu loh. Barusan kita ngomongin fighter di Goldlane, sekarang kita ngomongin fighter damage lagi di XP lane. Dan kalau punya damage jangan nanggung-nanggung, jangan ragu-ragu untuk zoning ke belakang kayak Sirpai teman-teman. Kalau teman-teman mau lihat nih gimana caranya Alter Ego menangin teamfight ketika melawan Geek Farm, padahal Rasi, nah ini dia, pas banget pause gua. Rasi ini ada di posisi yang cukup jauh dari Tas, dari Krite, dari Nino, sehingga backupnya ini agak-agak PR. Pai aja di tengah-tengah, jadi makin jauh lagi buat nge-backup Rasi. Sementara kalau teman-teman lihat posisinya dari Geek Farm, semuanya deket banget sama Rasi, dan ini sangat mudah sekali untuk eksekusi Rasi sebenarnya. Tapi kalau teman-teman lihat nih, backupnya luar biasa manis dari Alter Ego. Rasi ditabrak, Rasi keluar flicker, ya kan, dan Pai dia langsung pegangin 4 pemain dari Geek Farm. Alter Ego mecahin dulu nih Viraga Armornya dari Luke, hingga akhirnya Pai mampu buat di backup. Nino langsung flicker ke depan bareng sama Tas dan Rasi. Krite karena dia Valentina skillnya habis, dia Black Shield ke belakang untuk balik repositioning dan Freelord buat Alter Ego. Padahal Geek Farm mau mencoba untuk mengeksekusi Rasi karena dia salah movement barusan. Tapi karena Pai-nya nutupin semua damage yang bisa masuk ke Rasi, ya ini apalagi dalam winning condition, dan Pai-nya nggak tumbang, ya kan, jadi nggak rugi teman-teman. Ini lagi dan lagi Alter Ego diselamatkan karena fighter, damage dealer, dan pick yang bisa dibilang sangat-sangat tidak bisa ditebak dari XP lanernya, Sirpai. Selanjutnya kita ada sedikit klip dari Rebellion yang dimana kita semua dikejutkan dengan pick Luoyi, karena terakhir kali Luoyi muncul kan Udil ya yang ngelakuin picknya. Dan Swallow dia ngebawain Luoyi dengan sangat-sangat flawless menurut gue. Ini permainan yang cantik banget. Terus macro play-nya juga jalan banget. Tapi gue gak expect sih kalau Rebellion bakal ngebawain Kaja, yang biasanya Kaja mainnya ofensif, tapi Kajanya mainnya defensif. Teman-teman bisa lihat di map nih, ya kan? Kan di bottom lane ini kan bisa dibilang lagi 1v1 kan. Terus tiba-tiba ada beberapa movement yang ngebuat Cars ini menangin sedikit, ya kan, ngadu damage-nya sama si Boots-nya sekarat. Walaupun emang gak keluar flickernya, tapi seenggaknya lihat nih makro setelah clear wave di mid, dan timingnya lumayan pas ketika Audi ngelakuin rotasi ke area dari gold lane gitu loh. Nah ini yang gue maksud nih teman-teman, KJ yang biasanya main ofensif, tapi dia malah defensif gitu loh. Dia malah main cover di sini posisinya, dan seketika rotasi dari Vincent langsung nyambut si Swallow, karena mereka tahu kalau mereka pengen menangin kuantitasnya di area XP lane sesaat sebelum adanya objektif turtle gitu loh. Mereka rotasi, mereka udah duluan dapetin bush, dan alhasil
mereka dapetin boots. Gak cuma itu, mereka dapetin bottom lane. Dan di top lane yang gak bakal ada yang berani bikin move, karena Kajanya lagi dan lagi yang kayak gue bilang tadi, Kajanya main defensif. Kalau seandainya Onyx ngeganyang atas, ini udah pasti bakal rugi 2 kali lipat. Karena Onyx udah pasti bakal store nyawa. Ada pertukaran antara si Kaja sama minimal satu yang ditarik sama si Kajanya, entah itu Ruby atau Barats gitu loh. Sehingga dengan hilangnya XP laner, lihat yang terjadi di setup area turtle-nya, Rebellion lebih berani gitu loh untuk ngelakuin presence. Nah, ya, walaupun di sini lagi dan lagi ya team fight-nya jadi 50-50, tapi lihat elemen of surprise-nya dan retrieve Vincent-nya sangat-sangat oke untuk dimainkan. Moai tumbang, dapat objektif. Tapi lihat boots-nya juga ditumbangin lagi. Cewek walaupun escape, tapi karena boots-nya udah tumbang 3 kali, jadi fight next-nya itu nggak bakal imbang sama sekali. Dan Luoi ini sebenarnya komboannya juga banyak teman-teman. Hero yang menurut gue sangat-sangat bisa sinkron dengan Popheus, sangat sinkron dengan Arlott. Jadi dengan munculnya Luoi dan dibawakan sama Rebellion, gue berharap lebih banyak lagi sih Luoi yang muncul di Land of Dawn gitu loh. Tapi nggak cuma dari Rebellion, mungkin dari tim-tim lain. Karena menurut gue dengan adanya Luoi kita harusnya jadi punya gambaran gitu loh. Kalau seandainya chip udah bisa digunakan di minggu yang kelima. Nah kan karena kan Luoi ini nih alternatif dari chip, ya kan, bahkan mungkin lebih advance gitu loh, karena Luoi itu teleport orangnya langsung ke TKP gitu loh, ke titik dimana Luoi ngeluarin ultimate. Tapi kalau chip dia cuma buka portal, siapapun bisa masuk, kan begitu intinya teman-teman. Kita tinggal tunggu nih apakah emang cuma Rebellion yang bisa memaksimalkan Luoi, atau jangan-jangan ada tim lain yang sudah mempersiapkan strategi Luoi cuma belum keluar sampai dengan minggu yang ketiga kali ini. Bukan Onyx namanya kalau misalkan tim fightnya nggak ngotot dan juga nggak memaksimalkan kesalahan yang dibikin sama lawannya. Seperti yang gue sering bilang, jangan bikin kesalahan atau jangan bikin move mistake di depan Onyx, termasuk juga dari sisi item teman-teman. Dan di sini, kalau teman-teman mau gue describe sedikit, Onyx unggul 3000, Rebellion ketinggalan dari sisi gold. Audi sebagai Minotaur ini bikin Flask of Theosis untuk first item, sementara dia punya Swallow yang bikin Flask of Theosis juga, sehingga Rebellion ini mau gak mau punya 2 Flask of Theosis dan efisiensinya tidak akan begitu maksimal karena 2 Flask of Theosis itu gak bakal aktif ketika kita ngomongin soal 2 hero healer di satu tim yang sama. Flask of Theosis itu bakal aktif dalam durasi 1 menit per hero, bukan per itemnya. Jadi kalau misalkan satu hero udah munculin shield dari Flask of Theosis, nanti untuk Flask of Theosis kedua itu nggak bakal bisa muncul kembali karena emang efeknya cuma satu untuk satu hero gitu loh. Jadi cooldownnya tuh cooldown per hero teman-teman. Sementara di sini Onyx unggul, ya mau nggak mau mereka bisa main 2 tipe. Mereka bisa main kiting atau mereka bisa ganyang dari depan. Dan Onyx memilih untuk bermain kiting gitu loh. Ketika Minotaurnya ini udah mulai maju ya kan, dan ngeluarin ultimate, karena dia nggak begitu tanky, langsung dimakanlah auditizinya. Lihat berapa hit hilang, Vincent juga sama, beberapa hit hilang. Cewek dapetin double kill dan pressure terus terjadi. Inilah pinternya Onyx ketika kita ngomongin gak cuma mekanik tapi bagaimana cara makro dan manajemen item mereka. Mereka tahu gitu loh kalau misalkan mereka main front to back nggak ada masalah, makanya Vincent yang ditarik ya kan. Minotaurnya loncat nggak peduli, Minotaurnya diganyang gitu loh, karena emang Minotaurnya nggak punya item defense, jadi mau nggak mau ya rapuh banget gitu loh Minotaurnya di lini depan. Dan Moai juga nggak sempat untuk bikin item yang lebih advance daripada cewek atau lebih ahead daripada cewek, karena di sini goldnya juga Moai ketinggalan gitu loh. Dan semua lini dari Onyx menang total. Jadi mereka bisa mainin 2 tipe. Mereka mau ganyang Vincentnya dulu juga nggak masalah. Mereka kiting kayak tadi ya kan, keluar ultimate-nya Sans untuk cover dan auditiz yang dimakan juga nggak masalah. Di rank games kalian juga bisa ngelakuin hal ini kalau misalkan emang kalian ada perbedaan sekitar 3000 gold sampai dengan 5000 gold gitu loh. Tapi kalau udah late game dan rata-rata musuhnya dapetin 6 item, kalian juga punya 6 item, hal yang kayak tadi Onyx lakukan itu nggak bisa selamanya dijalankan gitu loh. Jadi rata-rata biasanya hal-hal kayak gini tuh mentok-mentok sampai menit 12. Kalau kalian masih ngotot menit 16 atau menit 20-an ketika musuh kalian juga punya 6 item, gua berani jamin kalian yang rugi gitu loh. Karena team fight kayak tadi kalau misalkan nggak ditarik jauh banget ya kan, kalian yang bisa diganyang. Karena area of effect-nya itu banyakkan Rebellion, apalagi dipadukan dengan adanya Minotaur dan juga Harit gitu loh. Jadi sustain team fight-nya kuat banget untuk late game. Ngomongin soal punish kesalahan, Bigetron juga nggak mau kalah nih sama Onyx. Mereka juga tim yang pinter banget buat nge-punish kesalahan lawan-lawannya. Di sini, Bigetron Alpha bermain dengan Ixia, Angela, dan Moreno-nya ambil ultimate dari Odette Swansong. Jadi seenggaknya area of effect-nya banyak banget. Dimulai dari team fight di area mid lane, RRQ kan buka setup duluan nih. Engage ke Lord JM. Lord JM tumbang, tapi beberapa member dari RRQ itu sekarat dan bahkan terbilang di trade gitu loh. Roamer tuker XP lane.
Di sini kalau teman-teman lihat sebenarnya RRQ tuh lebih unggul. Karena apa? Karena mereka tukernya itu XP lane sama roamer gitu loh. Dan cuma kehilangan Brusco, otomatis Bigetron sebenarnya nggak bisa setup untuk di area Lordnya. Tapi seketika semuanya berubah karena pas Skylarnya mundur, Donnya maju, Oktanya juga ketinggalan sama Irat di belakang. Jadi mau nggak mau di sini pecah nih RRQ yang tadinya mungkin mau mundur, tapi ada beberapa yang masih mau maju kayak Irat, Okta dan juga Don. Alhasil ketinggalan di sini Eman yang udah punya si Halberd, otomatis damage-nya akan lebih tinggi dong ke arah Tamus yang bikin item penambah darah. Di cover juga sama Ki, jadi nggak gampang untuk ditumbangkan. Sementara Morenonya engage ke Okta karena Morenonya punya ultimate Swansong, punya ultimate area of effect. Dan di sini Irat udah nggak punya escape ability lagi, diganyang lah, dikejar terus sampai Skylarnya keluar flicker. Dan dengan Skylar yang memilih mundur tapi teman-temannya maju, otomatis Bigetron memakan kesalahan RRQ tersebut dan menjadikannya pundi-pundi kemenangan. Mereka ambil objektif purple buff, mereka ambil lordnya juga, mereka kuasai objektifnya dari segi jungle, turret, dan dengan ini game ketiga juga dimenangkan sama Bigetron Alpha. Kemenangan dari Bigetron Alpha juga nggak semerta-merta mereka memanfaatkan kesalahan dari lawan-lawannya. Bigetron Alpha punya banyak strat yang bisa digunakan, dan ketika lawan meta yang sekarang kayak misalkan meta tank jungle kayak Baxia, mereka udah tahu gitu loh lawannya pakai Dairot jungle, pakai hero-hero yang bisa play assassin gitu loh. Sehingga opsi untuk dibawakan ketika Bigetron ini lagi ngedraft di second pick bahkan rata-rata itu banyak banget elemen of surprise. Tapi kalau mereka first pick, mereka akan memperkuat combo teamfight mereka. Jadi mereka tuh bener-bener punya variabel gameplay yang banyak banget. Deserve untuk setidaknya sampai dengan minggu yang ketiga berada di puncak klasmen. Dan terakhir comebacknya dari Geek Farm. Comebacknya dari Geek Farm ini nggak lepas dari Hazel dan juga Baloyski yang bekerja sama dengan luar biasa untuk mengejar ketertinggalan dari Gary Nolan yang dilepaskan. Udah banyak banget nih Nolan band ya kan. Tapi ternyata emang Nolan band ini bukan tanpa alasan. Lihat, Fredrin aja dari Hazel beda 2 level teman-teman. Ada gap level perbedaan yang membuat di sini Nolannya unggul banget. Tapi sesaat setelah Hazel mendapatkan purple buff di sini, Driannya sekarat, ya kan? Dan ini kan jatuhnya Geek Farm udah lumayan banyak keluar skill kan. Tapi tiba-tiba di bagian top lane setelah Gary mendapatkan orange buff dan dia bergerak ke turtle, ternyata di sini jalan buntu, Gary-nya tertangkap dan Gary-nya diganyang sama teman-teman Geek Farm. Seketika, ya kan, Geek Farm dapetin turtle. Tapi menurut gue nggak cuma dapetin turtle. Di sini Geek Farm pegang kendalinya. Mereka tahu persis gimana cara neken Nolan assassin jungler yang walaupun di ban sedemikian banyaknya kuantitas di MPL, mereka tahu cara ngepres baliknya. Mereka tetap memanfaatkan tank jungle sebagai salah satu power, ya kan, dari draftnya Geek Farm. Dan hingga akhirnya di sini dibalikin keadaannya. Karena apa? Karena Dewa tuh ngotot banget untuk mempertahankan purple buff dari Gary. Yang padahal sebenarnya mungkin ya kalau dilepasin juga nggak bakal banyak korban-korban banget lah. Seenggaknya paling Gary mungkin ketinggalan level, tapi ya masih bisa keep up lah dengan farming di lane jauh atau di far lane. Dan kalau misalkan kita ngeliat di posisi ini, mau nggak mau lihat Geek Farm setelah mendapatkan Kimura, dia dapetin mid lane turret, dia press lagi ke area jungle dalam di area bottom lane dan mulai mengejar ketertinggalan level. Kalau di rank games bisa diturunin nggak? Bisa, tapi syaratnya apa? Ya itu tadi, dapat momentum atau musuhnya blunder teman-teman. Jadi good luck buat para pemain rank games yang memang masih bersikukuh ingin bermain dengan assassin jungler dan masih sangat-sangat membutuhkan purple buff, masih membutuhkan energi. Karena ya mungkin salah satu alasan kenapa assassin jungler ini kurang laris di Land of Dawn bukan karena item yang harus nunggu patch baru ya, bukan. Tapi ya karena memang assassin jungler sekarang kan rata-rata yang pakai energi, itu yang bisa dioptimalkan gitu loh. Sementara assassin yang pakai mana, ya kan, contohnya kayak ya kalian tahu sendiri lah kayak Saber dan segala macam kan, jadi jarang gitu loh untuk digunakan. Sehingga hal tersebut yang mungkin membuat rata-rata ya kita lihat sendiri gitu loh. Sekarang metanya masih meta tank jungle. Lihat, dominasi dari Geek Farm gak berhenti. Geek Farm ngepresnya bener-bener luar biasa dan Hazel sebagai garda terdepannya itu bener-bener masang badan biar teman-temannya tetap bisa ngelakuin dealing damage dan tetap ngepres si Nolannya 2 kali. Purple buffnya diambil. Dan ini yang ngebuat Geek Farm menang atas Dewa dengan skor 2-1 teman-teman. Dan ini dia teman-teman untuk schedule dari minggu yang keempat. Teman-teman bisa lihat sendiri, silahkan screenshot ya kan. Pertandingannya sih cukup asik ya. Karena ada perebutan untuk placement 1 dan 2 juga, Onyx dan Bigetron. Walaupun ya kalaupun Bigetron kalah di match lawan Onyx, karena mereka menangnya 2 match ya kan. Jadi ada kemungkinan Bigetron mungkin tetap akan di atas. Kalau dengan syarat Bigetron tetap menang melawan Rebellion.
Sisanya pertandingannya tetap seru dong teman-teman, ya kan? Karena ada Onyx melawan Dewa, Aura lawan Geek, RRQ lawan AE, terus ada Derby Biru, Rebellion melawan EVOS Glory, ada Geek Farm melawan RRQ, dan juga Alter Ego melawan Dewa United Esports untuk penutupan dari minggu yang keempat. Dan itu dia untuk recap di MPL Indonesia season ke-13 minggu yang ketiga. Sampai jumpa lagi di minggu-minggu selanjutnya. Jangan lupa bahagia. Dadah.